hari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali berkumpul di majlis dan di musalla yang kita banggakan. Kita berzikir, baca yasin, tahlil beserta berselawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemua itu adalah tujuannya tiada lain hanya untuk menenangkan hati dan jiwa, sekaligus mendoakan daripada orang-orang tua kita agar kita tetap dianggap berbakti kepada mereka meskipun mereka sudah tidak bersama kita lagi di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan daripada kajian kita yang lalu, yaitu Kitabus Shalah dari kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, yaitu tentang bab sholat, bagian sholat, begitu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu sholatlah sebagaimana kamu melihat cara sholat saya. Artinya sholatnya kita ini mesti mirip. Kalaupun nggak bisa sama 100%, minimal mirip dengan cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan beda. Apalagi jauh dari cara sholatnya Nabi SAW. Fal musalli alal ittiba wal iktida bir Rasulillah SAW fi sholatihi, kata Imam Haddad. Karena orang yang sholat itu adalah orang yang meniru dan mengikuti cara sholatnya Nabi. Kita sholat harus niru cara sholatnya Nabi, karena sumber caranya sholat adalah dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad adalah sumbernya dari diajari oleh Sayyidina Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat yang tidak sama dengan sholatnya Rasulullah, berarti sholatnya nyambungnya kemana? Begitu. Jadi harus mirip dengan cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alal wajhi alladhi naqalat wa ulama'ul ummah minas salaf wal khalaf radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa al-musalli al-ma'dud indallah. Cara sholatnya kita tahu dari mana? Dari guru kita. Guru kita dari mana? Dari gurunya. Gurunya lagi dari mana? Dari gurunya lagi, terus sampai bersambung kepada cara sholatnya Rasulullah. Begitu. Jadi kita artinya apa? Artinya kita itu belajar sholat juga harus dan perlu dengan didampingi oleh guru. Alhamdulillah kita di Indonesia aman insya Allah. Dari masih semenjak TK, guru-guru udah mendampingi untuk mengajarkan cara-cara sholat. Bahkan tuh masih TK aja udah pada hafal bacaan sholat, bacaan sholat, rukun sholat. Kita ingat-ingat kembali dah tuh. Rukun sholat tuh ada berapa? Ada 13. Rukun sholat ada 13. Ada yang mengatakan 14. Ada yang menyebutkan sampai 18, 17, atau ada juga yang sampai 21. Kita yang simpel aja. Jumlahnya sama, cuman perinciannya yang dibeda. Kita ambil yang 13 biar gampang diingatnya. Rukun sholat 13. Yang pertama niat. Pertama nih, niat. Innamal a'malu binniyat. Karena semua itu amal tergantung niat. Niatnya sholat. Dan niatnya sholat itu bukan ketika kita mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu bukan niat. Itu namanya talaffuz bin niyah. Itu namanya mengucapkan niat. Belum niat tuh.
Karena kalau kita lihat dari ulama fikih disebutkan di beberapa kitab, diantaranya yaitu kitab Safinatun Najah. Di situ disebutkan an-niyah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnah. Niat itu adalah bertujuan, bermaksud sesuatu. Punya tujuan sesuatu, nah itu niat. Perlu digarisbawahi muqtarinan bi fi'li, tapi itu niat bareng dengan pekerjaan dan tujuan tersebut. Kalau kita punya tujuan, saya punya niat mau motong kambing, itu bukan niat, itu namanya azam. Namanya azam, ada istilah dalam bahasa agamanya adalah azam. Kalau kita nyebutnya itu niat udah. Bahasa kita niat, saya niat besok mau potong kambing. Udah bahasa kita udah niat itu. Kalau dalam bahasa agamanya namanya azam, masih kepengenan, bukan niat, bukan niat. Motong onta, ya, motong onta begitu juga harus kalau cuman kepengen motong onta berarti belum niat, cuman istilah bahasa kita aja namanya kita sebut niat. Nah, niat bagaimana? Niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Di situ kuncinya niat di situ. Bertujuan sesuatu tapi berbarengan dengan sesuatu tersebut. Kita ambil contoh yang gampang dah, sholat dah ya. Sholat. Saya niat sholat isya. Bukan niat, kepengen sholat isya. Dianggap niatnya kapan? Kita lihat sholat isya. Mana dari sholat isya amalan atau perbuatan pertama dari sholat isya apa itu? Yang pertama kita lihat rukunnya, rukun amaliyahnya adalah takbiratul ihram. Wudu begitu juga. Wudu yang pertama rukunnya apa? Emang niat. Rukun amalnya apa? Rukun fi'liyahnya apa itu? Rukun fi'linya yang pertama wudu adalah yang wajib basuh muka. Maka niat yang kita ingin tanamkan di hati untuk melaksanakan sholat harus bareng dengan takbiratul ihram. Jadi niatnya harus bareng dengan takbiratul ihram. Apa niatnya? Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Gak usah pakai mustaqbilal kiblat, kepanjangan repot. Begitu kerepotan nanti, karena itu niat, tahu nggak, muqtarinan bi fi'lihi. Terus juga ada kunci kedua, wa mahalluhal qalbu, tempatnya di hati, bukan diucapin, bukan diucapkan dengan lisan. Itu niatnya adanya di hati. Pertama dia mesti bareng sama takbirnya, lisan mengucapkan takbir, hati mengucapkan niat. Itu kan agak repot. Begitu. Terus itu ada orang kalau mau sholat sebelumnya baca dulu bismillahirrahmanirrahim, sholli fardhu zuhri, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kok dia baca dulu? Nah, wa talaffuz biha sunnah. Dilafatkan sunnah. Menurut Imam Syafi'i, kita bicara Imam Syafi'i ya, nggak bicara Imam lain, sebab menurut Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan itu haram, nggak boleh malah. Makanya kita nggak usah heran kalau ada orang tiba-tiba datang ke musola, datang ke masjid, Allahu Akbar, langsung tiba-tiba begitu. Nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, nggak disebutin pelan-pelan, nggak dibaca sama sekali, nggak dilafatkan, tahu-tahu Allahu Akbar, tahu-tahu dia takbir. Nggak usah heran. Nah, berarti dia nggak ikutin caranya Imam Syafi'i, dia ikutin caranya Imam Ahmad bin Hanbal atau ikutin caranya imam yang lain. Walhasil melafatkan sunnah. Jadi kita sunnah. Kenapa sunnah? Karena tu'inu ala ihdarin niyah fil qalbi. Karena itu melafatkan, mengucapkan niat membantu untuk menghadirkan di dalam hatinya. Karena kan
mesti berbarengan walaupun ucapannya nggak sinkron. Lisan ngucapin takbir Allah, hatinya usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya'i arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Gitu, makanya mustaqbilal kiblatnya dibuang aja udah. Kepanjangan repot. Bahasa Indonesia boleh nggak niatnya? Boleh. Saya niat sholat, sahjaku niat, sahjaku tahu nggak apa sahjaku tuh? Sahjaku itu singkatan. Ada yang tahu nggak? Singkatan dari apa? Sengaja aku. Sahjaku sengaja aku. Begitu. Sahjaku niat puasa, sengaja aku niat puasa. Begitu. Jadi sahjaku niat sholat, zuhur 4 rakaat sebagai makmum lebih sulit malah kalau niat sholat. Kalau niat wudhu mungkin lebih gampang. Saya niat wudhu yang wajib karena Allah Ta'ala. Lebih gampang kalau wudhu. Begitu. Walhasil bahasa Arab, bahasa Indonesia sama. Yang penting itu adanya di hati. Niatnya ada di dalam hati. Jadi lisannya Allahu Akbar sampai kalimat bar itu niat mesti selesai. Mesti bareng, nggak boleh kelewatan, nggak boleh kurang bahkan. Kalau kurang mungkin kerepotan nggak masalah. Begitu. Jadi ini caranya Imam Syafi'i. Bahkan caranya ulama yang lainnya katakan itu harus mendatangkan gambaran sholat dari awal sampai akhir. Kan repot gitu ya. Begitu. Dalam takbir tuh mesti menghadirkan rukunya, sujudnya, itidalnya, tahiyatnya, tambah repot. Udah, yang penting tuh niat kita hadirkan. Allah, hatinya usolli fardhu zuhri arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Begitu. Karena yang wajib dari niat disebutkannya usollinya, nama sholatnya, rokaatnya, sampai fardiyahnya, fardu apa sunnahnya. Begitu. Jadi mustaqbilal kiblatinya nggak usah dipakai, dah repot. Begitu. Kepanjangan nanti. Menghadirkannya kepanjangan. Jadi Allahu Akbar. Nah itu juga takbirnya nanti ada lagi syarat-syarat takbir. Ada syarat takbirnya itu kalau nggak salah ada 20 syarat takbirnya. Nggak boleh dipanjangkan alifnya, nggak boleh dipanjangkan ba-nya, nggak boleh dipantulkan kafnya. Itu takbiratul ihram syaratnya. Jadi jangan Allahu Akbar. Hah? Sama kambing sama sapi. Iya. Kambing sama sapi itu. Allah disangka suara sapi kali. Oh, gitu. Iya. Jadi Allah, jangan dipanjangin, jangan Allah. Nah, itu artinya beda. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah besar? Pertanyaan, repot. Begitu. Jadi, mesti benar bacaannya Allahu Akbar. Begitu. Allahu Akbar. Apa niatnya dalam hati tuh, namanya berbarengan dengan perbuatannya. Wudhu begitu juga, basuh muka bareng basuh mukanya, bareng niatnya selesai basuh muka kena semuanya, niat selesai baru dianggap satu. Ntar yang kedua, yang ketiganya sunnah, basuhan kedua ketiganya. Ini niat pertama, rukun pertama sholat, niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram. Terus lagi apa? Terus yang ketiga adalah al-qiyam 'alal qadir. Berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu. Sapi. Jadi kalau niat yang ketiga adalah berdiri jika mampu. Kalau nggak mampu ya duduk, jangan dipaksain. Kalau nggak mampu duduk ya berbaring. Duduk ada macam-macam, ada duduk yang kakinya di bawah, ada yang duduk yang mungkin cara kayak seperti orang tahiyat, atau duduk yang kakinya selonjoran, sebisanya duduk. Itu caranya macam-macam sesuai sanggupnya. Nggak bisa duduk, tiduran baring, miring. Nggak bisa miring, cerentang. Jangan tengkurap ya, tengkurap nggak bisa tuh. Telentang, udah telentang tiduran, masih menggerakkan kepalanya, nggak bisa digerakin semuanya, udah nggak bisa gerak sama sekali, pakai isyarat. Ini dari saking pentingnya sholat,
nggak boleh ditinggalkan sama sekali kecuali orang gila. Orang gila yang nggak sholat, jangan-jangan berarti dia. Nah, tuh. Jadi saking penting bahkan di sebelumnya tuh disebutin orang kafir aja sampai tahu tuh Nabi dalam keadaan perang sholat zuhur, Nabi tetap sholat. Ini dalam keadaan perang, di depan udah ada musuh, kelihatan musuh nih. Tapi sholat zuhur, sholat Nabi tetap. Sholat zuhur. Akhirnya orang kafir, dia nggak ngeh. Dia pikir Nabi lagi pada siap-siap mau perang, katanya lagi pada sholat. Akhirnya yang kafir bilang sama teman-temannya, waduh, aturan tadi pas mereka lagi sholat, kita serang, kita bantai. Saya lupa, ada yang satu yang nyeletuk, akhirnya si kafir nih, tenang, habis ini mereka punya sholat yang lebih afdol dari sholat yang lainnya. Habis ini dia bakal ngerjain sholat nih, habis sholat ini nih, ntar ada lagi dia bakal sholat. Dan sholat yang ini nih, yang bakal dia kerjain, itu sholat yang paling afdol dari sholat-sholat yang lainnya. Ini yang kafir aja tahu kalau itu sholat paling afdol. Sholat apa itu? Sholat asar. Sholat asar. Jadi ada di Al-Quran dulu kayaknya ada tulisannya di sini nih. Hafizu ala sholati wa kayaknya ada ya dulu di sini ya. Hafizu ala sholati wa sholati wusta. Jadi sholat, jagalah sholat dan jaga sholat yang tengah-tengah. Ulama banyak berbeda pendapat. Nah, yang pendapat yang kuat adalah yang tengah-tengah itu adalah sholat asar. Nah, sholat asar ada keistimewaan tersendiri. Kita kan kalau di musola-musola, masjid-masjid yang rame maghrib, rame sekalian isya deh, isyanya ketolong sama maghrib. Padahal yang paling afdol tuh sholat asar. Yang paling afdol tuh sholat di antara 5 ini secara umum asar. Secara khusus adalah sholat subuh hari Jumat. Besok nih subuh itu sholat paling afdol di antara 5 waktu subuh hari Jumat, tapi ya itu paling afdolnya sholat. Nah, si kafir ini tahu. Sholat asar udah siap-siap nih, dia bakalan di sini dia bakal sholat lagi nih. Ntar habis ini dia bakal sholat lagi, sholat yang afdol, pasti lebih semangat lagi sholatnya. Kita serang di situ. Makanya ketika itu turun yang namanya perintah sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan perang pun Nabi tetap diperintahkan sholat. Enggak diperintahkan udah karena berperang sholatnya entar kelar perang baru sholat aja, entar dikodok, enggak digituin, tetap harus wajib. Bahkan sampai sambil adu pedang mereka sholat. Karena sholatul khauf ada macam-macam caranya. Ada yang cara gaya bebas, kalau kita bahasain mungkin gaya bebas tuh begitu sambil pegang pedang. Ada lagi gaya yang tertib, pakai caranya tertibnya, ada aturannya masing-masing. Yang depan ruku, nanti yang belakang diri, ntar begitu ada aturannya. Walhasil ini sholat saking pentingnya diperhatikan oleh syariat. Dari awal perintahnya pun istimewa. Jam 1, jam 2 malam Nabi Muhammad dibangunin, mau diajak jalan-jalan Isra Mi'raj. Jam 1, jam 2 malam. Ini kalau bukan perkara yang penting, besok subuh aja, nggak pagi-pagi jam 8, jam 9an begitu Jibril datangnya kan bisa. Ini dari saking pentingnya, mesti hari itu juga, mesti jam itu juga, jam 1 malam, jam 2 malam dibangunin Nabi Muhammad SAW. Berangkat untuk Isra Mi'raj, perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penting nih sholat. Begitu, jangan sampai ketinggalan dah di sholat. Kalau kita nggak bisa ibadah yang lain, puasa kita berat, batal mulu karena melihat warteg kelihatannya doang tutup. Begitu tirai bisa ditembuskan, tirainya tuh gampang ditembus, nggak ditutup pintunya. Kalau emang nggak bisa, susah. Zakat apalagi dah, berat dah. Haji apalagi dah, paling nggak andalan kita sholat kita jaga. Sholat kita jaga nih. Sodakoh kita mungkin pelit, sodakoh kita mungkin nggak punya, atau kita bahkan yang berhak menerima sodakoh. Paling nggak nih sholat kita jaga, sholat andalan kita, andalan kita. Ntar kita kalau mau ngadap Allah, ketika kita mati, kita nggak tahu kan matinya kita kapan nih. Nah, kira-kira kalau kita mati, yang kita andelin apa nih? Yang kita buat andalan ngadap Allah apa? Jangan sampai nggak ada sama sekali, paling nggak ada. Kita kalau mau ketemu sama orang aja mesti ada andalannya.
Anak-anak kalau mau tawuran mesti ada andalannya, bawa senjata, jangan sendirian. Mau apa lagi? Mau main bola, mesti ada yang diandelin, ada yang paling jago. Paling enggak kalau saya nggak bisa main bola, ada yang jago tuh dia, bisa golin. Kita cuma pelengkap aja biar jumlahnya 11 doang, kan begitu. Jadi paling enggak ada yang kita andelin. Sholat, kita jaga sholat kita. Terus gimana lagi? Biar lebih lancar lagi. Setelah kita sholat, terus kita baik-baikin orang yang paling disayang sama Allah. Siapa ya? Nabi Muhammad. Itu paling gampang deh. Nabi Muhammad cara baiknya gimana? Gampang. Jaga sholat, baca sholawat yang banyak. Sebusuk apapun kita, sebengis apapun kita, kalau kita baca sholawat tuh Nabi pasti bakal perhatian, kasih perhatian sama kita. Yang lebih enak lagi kalau masih ada orang tuanya, ada ibunya disayang-sayang, dijadikan istimewa. Ibu kita itu kita jadiin istimewa, kita pasti bakal diistimewakan oleh Allah. Bahkan tuh Nabi bilang nggak bakal masuk neraka orang yang bakti sama orang tuanya, nggak bakal masuk surga orang yang durhaka sama orang tuanya. Artinya apa? Ini orang kalau ada anak bakti sama orang tuanya, sejahat apapun dia pasti masuk surga. Penjahat dia, punya dosa besar dia, tapi bakti sama orang tuanya pasti akan terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak masih kalau ada anak, masih ada orang tuanya, masih beruntung, keberuntungan yang besar. Maka dijaga begitu. Terus lagi kita balik lagi rukun sholat, apalagi niat takbiratul ihram, berdiri jika mampu, habis itu baca Fatihah. Baca surah Fatihah, termasuk bismillahnya. Karena ada bagian ulama yang bismillah bukan termasuk Fatihah. Jadi kalau ada orang yang nggak baca bismillah, ya biarin, jangan kita aruh-aruh. Caranya dia, caranya kita, dan benar semuanya. Baca bismillah, baca Fatihah dengan benar dan baik. Begitu. Makanya tuh orang tua kalau bisa tuh anak-anak, kayaknya orang-orang tua dulu ngajarin begitu juga. Kalau bisa anak lo yang ngajarin Fatihahnya lo dah, jangan orang lain. Begitu. Maksudnya mah biar, karena Fatihah setiap saat dibaca, jadi pahalanya orang tuanya kebagian juga, begitu. Jadi Fatihah ini mesti benar belajar. Kalau perlu baca depan gurunya. Saya baca, tolong dengerin, yang salah benerin. Begitu. Kita juga baca. Kita baca di depan guru-guru kita. Kita sekaligus mereka mengijazahkan secara langsung surah Fatihah, kita baca. Makanya ditalkin, sebab belajar Al-Quran itu harus dengan talkin, dengan didikte. Gurunya baca, muridnya baca, muridnya baca, begitu. Jadi ini Fatihah mesti benar. Nggak harus enak suaranya, nggak harus bagus lagu bacaan, enggak. Yang penting benar aja. Yang penting benar, jangan gara-gara ngikutin lagu akhirnya bacaannya salah. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, gara-gara ngikutin lagu. Makanya nggak usah banyak-banyak lagu, ntar kelaguan. Jangan banyak lagu, nanti kelaguan. Yang biasa-biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Udah begitu aja deh. Nggak usah dilada-ladain. Kita tahu diri, suara kita sebatas itu. Begitu, jangan digaya-gayain. Kalau kayak Ustadz Nanda suaranya enak, dia mau kelaguan, terserah deh. Begitu, asalkan bacaannya benar. Begitu. Jadi kita tahu diri, suara kita ya segitu. Begitu, enak banget juga enggak enak juga enggak. Ada enaknya, ada enggak enaknya, begitu. Jadi yang penting benar baca Fatihahnya. Kita belajar itu baca Fatihah sama guru-guru ngaji kita banyak. Ustadz Nur Ali mumpung masih hidup tuh, kita datangin ke rumahnya, minta dengerin bacaan Fatihah. Begitu. Kita juga belajar sama Ustadz Nur Ali, suka datang kadang-kadang. Kalau biasanya kalau mau puasa tuh beliau datang ke rumah tuh, ngajarin Fatihah doang. Ayo baca Fatihah nih, udah mau Ramadan nanti biar baca tarawihnya benar gitu. Biar baca tarawihnya benar. Padahal yang paling penting bacaan Fatihah buat 5 waktu nih, sebab ini mempengaruhi sah atau tidaknya sholat 5 waktu kita. Baca Fatihah ini bacanya benar. Walhasil intinya baca Fatihah mesti benar panjang pendeknya. Tasydidnya ada 18. Tasydid jangan dikurangin. Maliki yaumiddin ada tasydidnya. Kita kurang tasydid, ngurangin huruf. Ngurangin huruf berarti kurangin dari Fatihah. Ngurangin dari Fatihah maka Fatihahnya nggak sah, rukunnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Begitu.
Kalau bacaan surahnya salah-salah, kita nggak ada urusan. Kita nggak ada urusan. Masih aman sholatnya. Tapi kalau udah Fatihahnya yang salah, ini yang repot. Ini yang repot. Baca Fatihahnya mesti benar. Yang apalagi yang biasa imam nih mesti benar baca Fatihahnya. Begitu. Mesti yang sesuai. Bukan karena takut nggak sah, biar makmumnya tenang. Biar makmumnya tenang. Sebab ada kadang-kadang makmum ada yang nggak tenang, imamnya beliau lagi nih repot nih. Jangan-jangan nggak sah nih sholat saya nih, begitu. Jadi biar imamnya tenang, biar makmumnya tenang, nah imamnya baca Fatihahnya yang benar, begitu, yang rapi, nggak usah enak, yang penting benar. Kalau enak relatif. Kalau enak relatif. Kita dengerin lagu, mana yang enak, mana yang relatif. Tapi not-notnya udah jelas, harus begitu notnya. Kuncian gitarnya, kuncian ininya harus benar segitu. Enak enggaknya lagu orang ya relatif. Ada yang suka ini, ada yang nggak suka ini, ada yang suka ini, begitu. Jadi apa yang namanya Fatihah. Habis Fatihah ruku. Nah kita kalau imam nih, kalau bisa habis baca Fatihah, kita diam dulu sebentar. Kasih kesempatan makmumnya untuk baca Al-Fatihah. Karena makmum itu baca Fatihahnya setelah Fatihahnya imam. Jangan bareng, apalagi mendahului Fatihahnya imam. Jadi kalau bisa tuh Fatihahnya setelah Fatihah imam diam sejenak, barang semenit atau 30 detik. Sekiranya makmum udah selesai baca Fatihah, lanjut baru Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, baru baca surah. Nah, di situ kelihatan mana imam yang fagih, mana yang imam yang ngerti, mana imam yang nggak ngerti. Begitu. Jadi apa namanya? Aqra'uhum, yang paling qori untuk menjadi imam tuh aqra'uhum, bukan yang suaranya paling enak, bukan. Yang paling ngerti agamanya. Orang kalau ngerti agamanya, bacaannya benar. Bukan enak ya, bacaannya benar. Jadi aqra'uhum, yang pantas jadi imam itu bukan yang paling enak suaranya, tapi yang paling ngerti. Dan bukan syarat orang jadi imam itu mesti tua, yang tua jadi imam, enggak. Kalau sama semuanya, cara bacanya sama. Cara bacanya sama, alimnya sama, pinternya sama, suaranya sama. Perbandingan mana yang lebih afdol di antara dua ini? Nah, baru mana yang lebih tua di antara dua ini? Baru toh yang tuaan dulu Anda, karena sama semuanya. Tapi yang pertama ditinjau adalah aqra'uhum, yang paling faham agama. Jadi nggak harus tua, artinya nggak harus yang jadi imam itu udah nikah. Orang apa namanya untuk menjadi imam ya orang-orang yang belum nikah boleh-boleh aja. Bukan syarat orang harus nikah untuk menjadi imam. Begitu. Sahabat-sahabat Nabi masih kecil-kecil udah disuruh jadi imam di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Begitu. Terus lagi ruku. Ini juga rukun. I'tidal, rukun. Yang keberapa itu? Sujud, rukun yang ketujuh. Duduk antara dua sujud, 8. Terus lagi sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, 8. Habis itu tahiyat akhir, 9. Tahiyat akhir, terus baca salawat tahiyat akhir. Salawat kepada keluarganya Nabi tahiyat akhir. Berapa itu? 12. 11. Ngucapin salam pertama. Habis itu tertib. Begitu. Jadi tahiyat pertama sunnah. Duduk tahiyat pertama sunnah. Kalau kelewatan nggak apa-apa ya, tinggal sujud sahwi. Sujud satunya lupa juga gimana? Nggak apa-apa ya, masih sah sholatnya. Begitu. Dan di antara ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, semuanya butuh yang namanya tumaknina. Tahu nggak tumaknina itu kadarnya semana? Kadarnya tumaknina itu adalah subhanallah. Berapa detik tuh? Subhanallah. 1 atau 2 detik. 1 atau 2 detik. 1 detik, 2 detik dia diam, seluruh badan semuanya diam, udah dianggap
tumanina. Kecuali nggak ada berhentinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nggak ada tumanina itu. Kalau udah Allahu Akbar, ada 1 detik, 2 detik, nah, itu berarti si imam atau kita yang sholat udah dapat yang namanya tumanina. Nah, begitu. Jadi ini apa namanya di antara rukun-rukun sholat. Ada 13 rukun sholat. Paling nggak kita tahu globalnya, oh nih bacaan sholat. Kita khusyuk. Minimal tuh kita khusyuk, kita hadir hati kita di dalam sholat ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita mesti hadir niat, hadir hati, nggak ada kepikiran sama sekali kemana-mana. Terus ketika kita baca wajjahtu wajhiya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarasa, itu kan ungkapan kita itu kepada Allah, ya Rabb, saya hadapkan jiwa raga saya ke hadapanmu. Nah, kita ngomong begitu kitanya mikirin pasar, berarti kan kita kurang ini ame Allah. Begitu juga ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, minimal di tempat-tempat itu kita khusyuk. Minimal tempat-tempat itu kita khusyuk, hadirnya hati, karena itu kunci diterimanya sholat. Gitu, hadirnya hati, khusyuknya kita kunci. Dan untuk menanggulangi karena sulitnya kita sholat itu hadir dan khusyuk, kan susah kita mau khusyuk. Kita mau sholat kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin, rumahnya kebakaran, dia di dalam kebakaran masih sholat, gak kerasa, orang-orang teriak, nyuruh keluar, dia gak kedengeran, dia fokus sama sholatnya. Kita gak bisa sholat yang kayak Sayyidina Ali sama sahabat yang lain yang kakinya kena tombak, tembus, kena tulangnya, dioperasi dalam keadaan sholat, dia gak kerasa apa-apa. Gak bisa kita begitu, susah mau khusyuk begitu. Kita mau cari barang bisa dalam keadaan sholat tuh, kita lupa barang taruh mana nih, sholat kita, oh iya kunci ada di bawah dompet tuh ketinggalan gitu, itu baru ingat tuh kita begitu. Nah, untuk menanggulangi hal yang demikian, susahnya kita untuk khusyuk, susahnya kita untuk hadir hati, maka caranya ulama ajarin kita untuk sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu disebutkan di kitabnya Syekh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Arba'ur Rasail. Di akhir dari kitabnya beliau bilang tuh, menukil daripada hadis Nabi SAW, sholat berjamaah itu pasti diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sholat itu dinilai dari khusyuknya. Kok pasti? Kalau seandainya itu jamaah yang khusyuk, jadi jamaah itu diterima karena keseluruhan orang-orang yang sholat berjamaah disatukan kekhusyuannya. Ntar kan imam ada, dia lagi khusyuk takbirnya, makmum khusyuk mungkin pas rukuknya, yang satu khusyuk pas sujudnya, dijadikan satu sholat, itu semua sholatnya dianggap hadir hatinya dan khusyuk dan diterima sholatnya. Terus kalau seandainya tidak diterima, seandainya tetap imamnya gak khusyuk, makmumnya gak khusyuk, yang paling belakang apalagi gak khusyuk, pengen buru-buru pulang, begitu. Kata Nabi SAW di akhir hadis itu, walaupun mereka tidak hadir hatinya, tidak khusyuk, maka tetap diterima sholatnya karena berkumpulnya mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Berkat kumpulnya sholat berjamaah, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu cara menanggulangi kita untuk menanggulangi daripada kita susah untuk khusyuk. Datang ke musola, kita sholat berjamaah. Kalau nggak bisa juga ke musola, minimal kita ajak istri kita, anak kita berdua sholat berjamaah. Jangan sholat sendirian. Mudah-mudahan sholatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya kita makin lama makin khusyuk, makin bisa hadir hatinya, makin bisa mendatangkan keutamaan daripada sholat itu, pencegah dari yang keji, pencegah dari yang mungkar. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sholatnya khasyu'un, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluarga kita jadi berkah, harta benda kita jadi berkah, kehidupan kita jadi berkah, dan
selamat dari api nerakanya Allah dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin